4 cara TNI bikin kelompok KKB Papua tak berkutik. Melansir dari merdeka.com, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah dengan menyerang pasukan TNI di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. 3 orang prajurit TNI dan 9 orang KKB tewas dalam peristiwa ini. Akibat penyerangan tersebut, TNI tak tinggal diam. Dengan seluruh kekuatan yang ada, TNI terus berburu kelompok bersenjata di Papua dan memastikan keamanan masyarakat di Papua. Berikut ini cara TNI buat KKB di Papua tak berkutik. Kirim 600 prajurit amankan Nduga. Sebanyak 600 prajurit TNI dikerahkan untuk mengamankan di Kabupaten Nduga. 600 personel itu dikirim dari Divisi Kostrad ke-3 Makassar dan Batalion Zeni Tempur 8 Makassar. Komandan Korem 172 Prajawira Yakti mengatakan para prajurit tersebut rencananya akan dikirim secara bertahap ke tempat penugasan di wilayah Kabupaten Nduga. Dimanapun nanti kalian ditempatkan, semua prosedur itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Tunjukkan bahwa kalian tentara profesional, bukan preman pasar. Kalian prajurit-prajurit kebanggaan TNI AD, prajurit-prajurit pejuang dan petarung, kata Komandan Korem 172 Prajawira Yakti. TNI akan memutus logistik KKB. Kepala Penerangan Kodam 7 Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan prajurit-prajurit TNI akan ditempatkan di kampung-kampung yang diduga menjadi basis KKB di Nduga, Papua. Dengan adanya pasukan yang tersebar seluruh perkampungan diharapkan dapat memutus jalur logistik. Kami berharap bisa memutus jalur dan sumber logistik akan terputus karena sumber logistik dari kampung, kata Kolonel Aidi. Sejauh ini TNI telah menempatkan pasukan di sejumlah kampung, termasuk di distrik Bua, Diji, Paro Atas, Paro Bawah, dan Mugi. Kerahkan Satgas Gakum untuk mengamankan Kabupaten Nduga pasca kontak senjata antara TNI vs KKB. Kodam 17 Cenderawasih mengerahkan satuan tugas penegakan hukum yang bekerja dengan kepolisian untuk mengejar kelompok bersenjata. Dilakukan oleh Satgas Gakum TNI, Polri dan personel pos-pos Satgas PAM daerah rawan, kata Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih Letkol Indaks Sianturi. 70% wilayah Nduga dikuasai TNI. Menyangkut situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Nduga, sudah sekitar 70% wilayah itu dikuasai oleh aparat TNI dan Polri. Meski begitu, katanya lagi, KKB kelompok kriminal bersenjata kini sedang konsentrasikan seluruh kekuatan dan persenjataannya di Nduga. Saya minta, jangan ada prajurit yang lengah. Ini bukan plesiran atau jalan-jalan ke Papua. Kalian melaksanakan tugas operasi. Saya minta kalian harus berhasil menyelesaikan tugas ini dan tidak boleh satu orang pun yang tertinggal di tanah Papua ini, kata Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Kol Jonathan Binsar Sianipar. Akhirnya Komandan KKB Papua di Ilaga Kasar Kulua tewas, tertembak saat kontak senjata dengan aparat. Melansir dari keprionline.co.id, akhirnya satu komandan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua berinisial KK tewas setelah terlibat kontak senjata dengan aparat TNI Polri. Komandan KKB itu tertembak dalam kontak senjata di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua itu. Dilansir dari tribunpapua.com, Polda Papua mengungkapkan, KKB tewas dalam kontak senjata di distrik Ilaga. Aksi kontak senjata terjadi ketika aparat keamanan hendak mengevakuasi 2 korban penembakan KKB sehari sebelumnya. Ia ada 1 anggota KKB tewas, ujar di Reskrimum Kombes Faizal Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Menurut Kombes Faizal, personel gabungan yang berada di lokasi kejadian telah memastikan kematian anggota KKB tersebut. Jenazah anggota KKB tersebut, kata Faizal, dibawa oleh rekan sesama anggota KKB setelah kontak senjata selesai. Jenazahnya sudah mereka bakar tadi malam, kata dia. Situasi di Kabupaten Puncak diketahui kembali memanas setelah KKB melakukan aksi penembakan dan pembakaran. Aksi KKB terus berlanjut. Mereka kembali melakukan aksi penembakan dan pembakaran sejumlah rumah milik penduduk setempat. OPM akui anggotanya tewas. Terpisah. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka TPN OPM,
Sebi Sambo mengakui satu anggotanya tewas dalam operasi penegakan hukum pasukan TNI dan polisi di areal Bandara Aminggaru. Komandan, anggota KKB, sebutan polisi bagi TPNOPM dilaporkan tewas saat kontak senjata pecah sekira pukul 12.25 waktu setempat. Pasukan terbaik TPNPB atas nama Kasar Kulua telah jatuh korban akibat tertembak pasukan keamanan Indonesia, ujar Sebi kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kalenak Telenggen, Komandan Operasi di Ilaga menyebut pemakaman jenazah Kasar Kulua dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Timur, pada Minggu. Pemakaman digelar secara kemiliteran di markas TPNOPM wilayah Puncak. Kasar Kulua adalah Komandan Batalion TPNPB Kodap Ilaga. Kami dari markas pusat TPNOPM berduka, ujar Sebi. Sebi menyebut, Kasar Kulua adalah pejuang pembebasan bangsa Papua. Selamat jalan pejuang pembebasan nasional bangsa Papua, Kasar Kulua, ucapnya.